Perkenalkan, saya Sang Ayu Wikanjani Tradewi dengan nomor NIM 25 025111184. Dengan latar belakang, mineral merupakan zat gizi esensial yang menjaga keseimbangan fisiologis tubuh, berperan sebagai kofaktor enzim, pengatur metabolisme, dan pembentukan jaringan. Kecukupan mineral penting bagi sistem kekebalan dan proses penyembuhan luka yang melibatkan fase inflamasi, proliferasi, dan regenerasi jaringan. Beberapa mineral seperti zinc, tembaga, mangan, dan selenium berfungsi sebagai antioksidan yang mendukung sintesis DNA serta aktivitas sel imun. Ketidakseimbangan mineral dapat menurunkan daya tahan tubuh dan memperlambat pemulihan. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran mineral dalam imun dan penyembuhan luka penting dilakukan untuk mengembangkan terapi berbasis mineral di bidang kedokteran. Adapun masalah yang kami ambil sebagai berikut. Yang pertama mengenai definisi dan klasifikasi mineral serta pengaruhnya terhadap imun dan penyembuhan luka. Yang kedua mengenai hubungan asupan mineral dengan daya tahan tubuh dan regenerasi jaringan. Yang ketiga peran mineral sebagai antioksidan dalam mengurangi stres oksidatif dan menjaga imun. Yang keempat mengenai pentingnya keseimbangan dan interaksi antar mineral bagi kesehatan tubuh. Kelima, arah penelitian terapi berbasis mineral untuk imunonutrisi dan perawatan luka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karya Abisa Ferry Kusata dengan NIM 25025111190. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian kami yang pertama adalah menjelaskan mengapa mineral membantu tubuh tetap sehat dan mempercepat penyembuhan luka. Yang kedua, menunjukkan kaitan antara asupan mineral dan gizi dengan kekuatan sistem imun serta memperbaiki jaringan. Yang ketiga, itu adalah membahas peran mineral sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh. Yang keempat, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan mineral. Dan yang terakhir, atau yang kelima, memberikan gambaran mengenai penggunaan mineral dalam perawatan kekebalan tubuh dan penyembuhan luka. Kemudian selanjutnya ada pun manfaat penelitian dari kami, di mana satu, membantu mahasiswa, peneliti, dan tenaga kesehatan memahami fungsi mineral dalam imun dan penyembuhan luka. Yang kedua, menjadi panduan bagi dokter dan tenaga medis dalam merancang terapi berbasis mineral. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan mineral. Yang keempat, menjadi dasar bagi penelitian lanjutan tentang gizi, imunologi, dan perawatan luka yang berhubungan dengan mineral. Dan yang terakhir, atau yang kelima, yaitu adalah mendukung praktik medis yang berbasis bukti, khususnya dalam penggunaan suplemen mineral untuk kesehatan dan juga pemulihan luka. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indriga Lesari Patabang dengan NIM 250251180. Mineral merupakan nutrisi penting yang mengatur berbagai fungsi fisiologis dan menjaga kesehatan tubuh. Berdasarkan kebutuhan harian, mineral dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah makromineral yang meliputi kalsium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, klorida, dan sulfur. Dan yang kedua adalah mikromineral. Itu meliputi seperti zat besi, seng, tembaga, iodium, selenium, dan fluor. Mineral berperan penting dalam sistem imun dan penyembuhan luka. Zinc, selenium, besi, dan tembaga mendukung fungsi sel imun seperti limfosit dan makrofag. Secara keseluruhan, mineral merupakan komponen vital yang memastikan sistem fisiologis pertahanan tubuh dan regenerasi jaringan berjalan dengan optimal. Halo semuanya, perkenalkan saya Marius Sutasi Tumorang dengan NIM 25025111204. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang interkoneksi between nutrition, immunity, and wound healing. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antara nutrisi, imun, dan juga tentang penyembuhan luka. Nah, kita tahu ini nutrisi itu sangat mempunyai peran yang sangat besar dalam menjaga sistem imun tubuh yang tetap kuat, yang pada akhirnya bisa membantu proses cepat penyembuhan luka. Luka bisa sembuh seperti beberapa tahap berikut ini. Yang pertama itu ada hemostatis, inflamasi, dan juga poliferisasi. Sampai remodeling, semuanya butuh dukungan nutrisi yang sesuai kekurangan hal esensial seperti protein, vitamin C, ataupun zinc. Respon imun menjadi melemah dan waktu penyembuhannya bisa lama, apalagi untuk yang luka kronis pada orang dengan diabetes. Hubungan saling terkait antara nutrisi dan imun ini bisa menjadi fondasi utama buat bikin strategi pola makan kita yang lebih bagus untuk merawat luka supaya lukanya itu dapat cepat hilang. Sekian dari penjelasan singkat dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Giving Gabriel Sinaga, nomor 5 mahasiswa 25025111188. Tubuh manusia memiliki sistem imun yang kompleks sebagai pertahanan utama terhadap patogen dan kerusakan jaringan. Dalam sistem ini, mineral berperan bukan hanya sebagai komponen pendukung, tetapi sebagai regulator fundamental menentukan aktivitas fungsi imun. Mineral berperan sebagai kofaktor enzim, mengatur ekspresi gen, dan pengendali sinyal intraseluler. Keseimbangan mineral dapat memperlambat respon imun, menurunkan produksi sitokin, serta melemahkan koordinasi antar sel imun. Zinc berfungsi penting dalam aktivasi jalur NF-κB yang mengatur produksi sitokin pro-inflamasi seperti TNF-alpha, IL-1 beta, dan juga IL-6. Zinc membantu proses fosforilasi ALK-κB kinase dan degradasi protein inhibitor ALK-κB, sehingga sistem imun dapat merespon dengan cepat. Selain itu, zinc juga berperan menjaga keseimbangan antar sitokin pro dan antiinflamasi agar tidak terjadi reaksi yang berlebihan. Di sisi lain, magnesium berperan dalam regulasi energi seluler dan sinyal ionik, terutama melalui stabilisasi ATP dan pengaturan fluktuasi kalsium Ca2+ di dalam sel. Mekanisme ini penting untuk aktivasi dan proliferasi sel T. Kurang magnesium dapat menyebabkan disfungsi ATP, gangguan sinyal Ca2+, serta melemahnya respon imun terhadap antigen. Keduanya juga berperan dalam produksi sitokin. Zinc diperlukan untuk sekresi AL2, AL6, dan interferon, sedangkan magnesium memastikan aktivasi jalur gen yang memproduksi sitokin tersebut. Interaksi sinergi antara zinc dan magnesium menjaga keseimbangan, koordinasi, dan aktivitas sistem imun dalam melawan infeksi serta mempercepat proses penyembuhan luka. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Ayu Gudesta Dewi dengan NIM 250251186. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran mineral antioksidan dalam modulasi respon imun. Ada 4 mineral esensial. Yang pertama ada selenium. Untuk enzim terkaitnya ada glutathione peroksida yang berfungsi sebagai bagian integral dari enzim GPH yang mana dia akan mengubah hidrogen peroksida menjadi air. Untuk peran umumnya, dia akan melindungi membran sel dari kerusakan oksidatif. Yang kedua itu ada seng. Sebenarnya di seng ini berbagai enzim itu termasuk, contohnya superoksida dismutase yang berperan sebagai kofaktor struktural dan juga katalitik yang akan mengaktifkan mekanisme perbaikan DNA. Untuk peran umumnya sendiri dapat modulasi fungsi sel imun. Yang ketiga ada tembaga, yaitu ada superoksida dismutase juga berfungsi sebagai kofaktor untuk enzim SOD sendiri. Yang dimana dia akan menetralisir radikal bebas superoksida dengan mengubahnya menjadi hidrogen peroksida. Nah, untuk peran umumnya sendiri itu dapat terlibat dalam detoksifikasi radikal bebas secara berurutan. Nah, yang terakhir ada mangan, contohnya itu superoksida dismutase khususnya di mitokondria berfungsi sebagai kofaktor juga yang akan bekerja sama dengan tembaga untuk menetralisir molekul berbahaya. Nah, di sini untuk peran umumnya dapat memastikan sistem pertahanan antioksidan tubuh yang dapat bekerja secara optimal. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igede dan Bermijaya dengan NIM 250251194. Jadi kali ini saya akan membahas tentang topik 2.5 pada bab 2. Mineral itu punya peran sangat besar dalam sistem peranan tubuh kita. Mereka bukan cuma bantu reaksi metabolisme, tapi juga ngatur sel imun bekerja. Misal pada seng atau ZN dan tembaga atau CU, yang bantu sel fagosit ngebunuh kuman lewat pembentukan reaktif oksigen spesies. Sementara itu, besi atau Fe yang mengatur ketat sama tubuh supaya nggak dipakai oleh bakteri untuk berkembang biak. Di dalam sistem imun aktif, seng penting banget buat pembentukan dan kerja sel T. Jadi kalau kekurangan seng, respon imun kita bisa lemah. Selenium juga punya peran penjaga sel imun dari stres oksidatif dan bantu pembentukan antibodi dari sel B. Nah, tubuh juga punya mekanisme yang namanya nosional immunity, di mana tubuh sengaja sembunyiin mineral dari mikroba, contohnya lewat hormon hepsidin yang ngatur kesediaan besi dan calprotectin yang ngikat seng dan mangan supaya bakteri gak bisa tumbuh. Jadi kalau dilihat pada gambar yang ada PPT, itu kejadian siklus zat besi yang ada dalam tubuh, mulai dari penyerapan di usus, penyerapan di hati, pemakaian di sumsum tulang buat bikin sel darah merah, sampai daur ulangnya oleh makrofag. Semua proses itu penting buat menjaga keseimbangan kita, zat besi, dan juga buat pertahanan tubuh melawan infeksi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gideon Bentar Pratmaja, biasa dipanggil Bentar dengan NIM 250, 251, dan 1202. Kali ini saya akan membahas tentang bab 2.6, yaitu peran setiap mineral pada fase penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka terdiri dari 4 fase utama, yaitu hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan juga remodeling atau maturasi jaringan. Pada fase hemostasis, mineral kalsium berperan penting dalam membantu kerja protein pembukaan darah dan membuat trombosit saling menempel sehingga pendarahan cepat berhenti. Selanjutnya,
Pada fase inflamasi, mineral seng dan tembaga berfungsi penting di mana seng mendukung aktivitas enzim dan sistem sintesis protein, sedangkan tembaga mengatur respons inflamasi, membentuk jaringan ikat baru, serta mendukung angiogenesis. Peran ini sangat krusial untuk membersihkan area luka dari patogenes dan debris, sekaligus mempersiapkan jaringan menuju fase berikutnya. Memasuki fase proliferasi, mineral seperti silikon dan kalium berperan dalam revitalisasi serta pembentukan matriks ekstraseluler. Silikon terbukti meningkatkan proliferasi fibroblast, sintesis kolagen, dan memperkuat jaringan yang sedang tumbuh. Terakhir, pada fase remodeling atau maturisasi, mineral berperan dalam pembentukan jaringan parut yang sehat. Studi klinis menunjukkan bahwa pemberian mineral yang tepat dapat mempercepat penyembuhan luka dan menghasilkan jaringan baru yang lebih kuat serta berkualitas baik. Dengan demikian, mineral memiliki peran kunci dalam setiap penyembuhan luka, mulai dari menghentikan pendarahan hingga terbentuknya jaringan baru yang sehat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igede Isnadika Arya Suta dengan NIM 25025111200. Jadi, saya akan menjelaskan tentang konsekuensi mineral defisiensi pada immune dysfunction and impaired healing. Nah, pada poin pertama, fungsi imun yang menurun. Nah, kekurangan mineral seperti zinc dan selenium itu dapat menurunkan fungsi imun tubuh, di mana zinc ini berfungsi sebagai kofaktor enzim yang membantu pembentukan sel dan kerja sel darah putih. Nah, jika kadar zinc ini rendah, tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan pertumbuhan juga bisa terhambat. Sementara selenium itu penting karena dia berfungsi sebagai sistem antioksidan dan transportasi oksigen. Dan kekurangan keduanya dapat memperlemah daya tahan tubuh. Selanjutnya poin kedua yaitu penyembuhan luka yang melambat. Kekurangan zat besi, magnesium itu menjadi faktor untuk memperlambat penyembuhan luka, di mana zat besi ini dibutuhkan untuk sintesis kolagen dan pasukan oksigen ke jaringan. Sedangkan magnesium berperan dalam regenerasi sel dan pengaturan inflamasi. Dampak kedua mineral ini, proses penyembuhan bisa terganggu dan luka sulit menutup. Dan poin terakhir yaitu perkembangan luka yang kronis. Ini ada sangkut pautnya dengan poin kedua, karena dengan luka yang melambat ini akan menyebabkan peradangan yang berkepanjangan dan nantinya akan membentukkan luka yang kronis. Hal ini terjadi karena gangguan pembentukan kolagen dan ketidakseimbangan proses inflamasi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Om Swastiastu Hardinata dengan NIM 25025011198. Di sini saya akan menjelaskan potensi terapeutik suplementasi mineral dalam praktik klinis. Jadi peran utama mineral bisa mengolah energi menjadi energi, bisa mengolah makanan menjadi energi, bisa menyembuhkan luka dan menjaga imunitas, dan bisa mencegah komplikasi pada pasien ICU atau pasca operasi. Nah, temuan klinis terbaru, zat besi atau Fe bisa ferric carboxymaltose 4 bisa menaikkan Hb lebih cepat dan mengurangi transfusi. Iodenan Fe4 bisa meningkatkan Hb pasca operasi ortopedi dan kolorektal. Zinc bisa mempercepat penyembuhan diabetic foot ulcer. Selenium bisa menurunkan mortalitas pasien ICU atau trauma. Dan terakhir, bisa mengurangi kebutuhan vasopresor dan mencegah aritmia. Kasus pada ibu hamil defisiensi Fe itu bisa meningkatkan risiko anemia tinggi sekitar 97,8%. Nah, suplementasi dapat mencegah komplikasi dan transfusi darah. Jadi, kesimpulannya, terapi mineral bisa mengintervensi suportif penting dalam praktik klinis modern. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, saya Ibu Tumika Wiguna dengan NIM 25025111196. Nah, keseimbangan mineral sangat penting bagi tubuh karena setiap mineral memiliki peran tersendiri dalam menjaga fungsi vital, layaknya harmoni dalam sebuah orkestra. Mineral tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi. Kelebihan atau kekurangan satu jenis mineral dapat memengaruhi penyerapan dan fungsi mineral lainnya. Contohnya, terlalu banyak zinc dapat menghambat penyerapan tembaga. 3 mineral utama yang berperan besar dalam sistem imun dan regulasi peradangan adalah magnesium, zinc, dan selenium. Magnesium membantu mengatur proses peradangan, zinc mendukung pembentukan sel kekebalan, sedangkan selenium bertindak sebagai antioksidan alami yang melindungi sel dari kerusakan sehingga keseimbangan ketiganya menjadi kunci bagi daya tahan tubuh yang optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Wayan
Gayatri Fitla Devi dengan NIM 25025111192 akan menjelaskan terkait perspektif masa depan dan arah penelitian dalam imunonutrisi berbasis mineral. Inovasi dalam terapi berbasis mineral terus berkembang seperti zinc oxide nanoparticles atau ZNO-NP. Aktivitas antibakteri dan kemampuan dalam degradasi kolagen pada jaringan nekrotik menyebabkan nanopartikel ZNO ini semakin diakui dalam mempercepat penyembuhan luka, karena ZNO-NPS mendukung proliferasi sel dan angiogenesis dalam jaringan lunak. Oleh sebab itulah, ZNO-NPS juga berpotensi diterapkan dalam praktik modern wound care, terutama modern dressing yang aktif mempercepat regenerasi jaringan. Selain itu, saat ini selenium juga sedang diteliti lebih lanjut terkait potensi SINPS sebagai acuan imun dengan keunggulan sifat antioksidannya yang berperan mengatur aktivitas sel imun, terutama sel T, untuk meningkatkan respons antibodi. Adapun beberapa tantangan yang harus dihadapi agar penelitian mineral dapat berkembang menuju penerapan klinis yang lebih aman, yaitu belum adanya standar dosis yang jelas sebagai upaya memastikan efektivitas, keterbatasan data-data terkait penggunaan nanopartikel secara jangka panjang pada manusia, serta perlu dilakukan studi lebih lanjut untuk memberikan bukti efektivitas inovasi penerapan mineral ini pada populasi pasien dengan kondisi yang beragam. Kenalkan, nama saya Putu Anyi Eswarya Mudana dengan NIM 25025111182. Menjawab kesimpulan yang pertama, mineral adalah nutrisi penting yang memiliki peran dalam kesehatan manusia, terutama mengatur berbagai fungsi fisiologis, di mana mineral terdiri atas makromineral dan juga mikromineral. Nah, mineral itu berfungsi dalam menjaga sistem imun dan juga penyembuhan luka. Yang kedua, nutrisi adalah fondasi utama untuk sistem imun yang kuat dan mempercepat penyembuhan luka, di mana kekurangan nutrisi dapat melemahkan respon dari sistem imun. Yang ketiga, mineral seperti seng, selenium, tembaga, dan mangan adalah bagian dari sistem antioksidan alami tubuh yang berfungsi sebagai kofaktor. Yang keempat, mineral berfungsi sebagai kofaktor metabolisme dan regulator utama pertahanan tubuh. Yang terakhir, inovasi klinis memanfaatkan nanoteknologi untuk meningkatkan fungsi mineral dalam penyembuhan luka dan penguatan sistem imun. Sedangkan saran yang dapat diberikan yang pertama yaitu mendefinisikan kebutuhan mineral spesifik fase luka. Kedua, screening status mineral rutin pada pasien berisiko tinggi. Dan yang terakhir, prioritaskan sumber mineral dan makanan utuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak. Di akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.